Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 1 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini dari proyeksi IHSG setelah 3 hari berturut-turut berakhir di zona merah, indeks harga saham gabungan akhirnya sukses mendarat di zona hijau pada perdagangan Rabu 30 November. IHSG ditutup menguat 0,99%. Analis percaya IHSG masih akan melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Analis Pilar Mas Investindo Desi Israhyanti mengatakan bahwa pergerakan IHSG akan diwarnai sejumlah data baru dari eksternal dan dari dalam negeri. Dari dalam negeri akan ada rilis inflasi yang diperkirakan akan melandai. Konsensus analis memperkirakan bahwa inflasi Indonesia akan turun ke level 5,5% hingga 5,6% dari bulan sebelumnya di 5,71%. Data lain yang akan dilaporkan adalah indeks manufaktur PMI yang diperkirakan masih akan ekspansif terbatas. Sementara dari luar negeri, sentimen yang bisa mewarnai IHSG adalah laporan ekonomi Amerika Serikat. ADP Employment Change Amerika Serikat di 127.000 pekerjaan di November 2022. Angka ini terendah sejak Januari 2021. Sementara data lain yakni PDB Amerika Serikat tumbuh 2,9% di kuartal 3. Angka ini melebihi perkiraan sebesar 2,6% hingga 2,7%. Inflasi Eropa yang tercatat sebesar 10% lebih rendah dari proyeksi sebesar 10,4%. Juga akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG. Inflasi Eropa juga turun dari bulan sebelumnya sebesar 10,6%. Karena itu Desi percaya IHSG akan menguat dan bergerak pada kisaran 7.000 hingga 7.112. Beberapa saham yang menurut dia bisa jadi pilihan adalah Antam, MDKA, dan juga Telkom. CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya juga sepakat ada peluang IHSG untuk menguat seiring perbaikan kondisi ekonomi. Dia memperkirakan IHSG berpeluang bergerak di kisaran 7.011 hingga 7.157. Sementara beberapa pilihan yang saham menarik antara lain ada ALI, BBCA, Telkom, INDF, BBNI, TBIG, Akra, dan juga SMRA. Awal pekan dan bulan baru akan memberikan sentimen positif bagi pola pergerakan IHSG. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia mengalami tren kenaikan sepanjang bulan November. Pergerakan harga ini menghentikan penurunan bulan ke-7 sejak bulan April lalu. Harga emas COMEX tercatat melejit 7,88% ke level 1.769,95 US dollar per troy ounce. Begitu pula untuk emas di pasar spot juga mengalami kenaikan sebesar 7,56% ke level 1.756,65 per troy ounce pada Rabu pukul 15.30. Kenaikan ini didukung oleh sentimen pelemahan indeks dolar Amerika Serikat di tengah ekspektasi The Fed kemungkinan memperlambat laju kenaikan suku bunga dalam upaya mengendalikan inflasi Amerika Serikat. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas juga turut mendorong harga emas. Adapun dari dalam negeri, harga emas batangan 24 karat Antam untuk ukuran 1 gram sepanjang bulan November tercatat turut melesat sebesar 4,47% dan berhasil parkir di level Rp981.000 per gram pada perdagangan Rabu dan merupakan level tertingginya pada bulan November. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mencatatkan tren penurunan selama November 2022. Harga minyak bergerak fluktuatif cenderung tertekan selama 1 bulan terakhir. Harga minyak di West Texas Intermediate atau WTI di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Rabu petang 30 November pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat terkoreksi 11,10% menjadi 78,56 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan posisi awal November sebesar 88,37 US dollar per barel. Adapun harga Brent Ice Futures Europe juga melemah sebesar 10,49% menjadi 84,72 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan awal
November sebesar 94,65 US dollar per barel. Faktor pemberat utama harga minyak masih didominasi oleh kebijakan ketat Cina seiring kembali meningkatnya kembali wabah COVID-19 di sejumlah wilayah. Meskipun sempat ada harapan dengan pelonggaran pembatasan aktivitas, setelah banyak protes pasar pesimistis, hal tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat. Adanya usulan batas harga minyak Rusia oleh negara-negara G7 yang lebih tinggi dari level perdagangan saat ini juga turut menjadi katalis pemberat harga minyak pada bulan ini. Harga minyak sempat menguat terdorong oleh penegasan kembali komitmen dari Arab Saudi dan OPEC untuk melakukan pengetatan pasokan guna mendukung harga. Penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat juga turut menjadi salah satu faktor pendorong. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rencana pemerintah Cina memperlunak kebijakan lockdown memberi harapan bagi rupiah. Pergerakan rupiah diperkirakan kembali menguat hari ini. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan rupiah juga berpotensi menguat jika data ekonomi Amerika Serikat melanjutkan pelemahan. Data yang dimaksud adalah ADP Employment Change, data yang mencerminkan perubahan bulanan tingkat ketenagakerjaan sektor primer yang diperkirakan turun. Ekspektasi penurunan pun juga tampak pada data wholesale inventory atau sejumlah barang persediaan perdagangan grosir. Analis Monex Investindo Andian Wijaya menambahkan bahwa kebijakan moneter masih menjadi salah satu data yang dipantau pasar. Intervensi Bank Indonesia dan juga pidato Gubernur The Fed mempengaruhi pergerakan rupiah, tuturnya. Sementara dari data inflasi Indonesia sendiri yang diperkirakan turun juga berpotensi untuk menopang rupiah. Andian telah memproyeksikan rupiah hari ini bergerak di 15.700 hingga 16.050 rupiah. Prediksi Joshua, rupiah menguat di rentan 15.675 hingga 15.775 rupiah. Rabu, rupiah di pasar spot menguat 0,07%, kurs rupiah JISDOR Bank Indonesia melemah 0,03%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Sretnanda pamit undur diri, sampai jumpa.